Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita tentang asumsi klasik. Dalam topik kali ini, kita membahas tentang pelanggaran asumsi klasik autokorelasi. Nah, pada materi terdahulu sudah kita pelajari asumsi klasik autokorelasi ini tidak adanya korelasi error term dengan error term lainnya ya, atau disturbance error satu dengan disturbance error berikutnya. Jadi kalau ini terjadi, maka terjadi permasalahan pada estimator kita, yaitu eh, tidak lagi blue ya, base linear unbiased estimator. Nah, solusinya bagaimana mengatasi ini dalam topik pembahasan eh, perkuliahan ini akan coba saya sampaikan metode Cochrane-Orkut eh, yang sering digunakan untuk mengatasi persoalan eh, autokorelasi. Nah, sebelum masuk ke situ, eh, pentingnya asumsi klasik dalam regresi linear adalah tentu kita ingin mendapatkan estimator yang blue ya, base linear unbiased estimator. Estimator yang terbaik ya linear dia dan tidak bias ya. Nah, oleh karena itu eh, tentunya estimasi dari eh, data-data yang kita gunakan itu dan spesifikasi modelnya itu dan asumsi yang kita gunakan itu benar-benar nanti teruji. Nah, kalau dia layak, dia uh, artinya memenuhi unsur blue ini, maka kita bisa langsung menginterpretasi model tentunya dengan menguji hipotesis penelitian. Setelah hipotesis-hipotesis dari asumsi klasik itu terpenuhi. Jadi asumsi klasik itu sebelum kita melangkah lebih lanjut harus kita uji terlebih dahulu, baru kita masuk mempertimbangkan apakah regresi kita ini uh, base linear unbiased estimator. Jika terpenuhi semua, maka dia blue, maka interpretasi model bisa kita lakukan, bahkan lebih dari itu kita bisa melakukan forecasting ya. Nah, tahapan kaidah ilmiah ini harus terpenuhi ya. Nah, sehingga kita betul-betul mempunyai argumen yang betul-betul kuat ya. Nah, bagaimana pertanyaannya jika tidak terpenuhi ini ya? Ada satu atau dua asumsi tidak terpenuhi. Kita ketahui asumsi klasik itu paling tidak ada 5 dari 10 asumsi itu harus terpenuhi. Linearitas, kemudian heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, itu paling tidak ada ya. Nah, kemudian uh, tentu datanya berdistribusi normal ya. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka ada beberapa serangkaian kemungkinan itu tidak the best ya. Artinya regresi kita tidak blue. Salah satunya mungkin tidak terbaik, tapi dia linear atau tidak kedua-duanya atau tidak ketiga-tiganya. Salah satu dari unsur ini ada yang tidak terpenuhi. Atau mungkin dia bagus, linear, tetapi dia bias ya. Ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi. Oke, untuk itu kita tentu kembali ke belakang. Nah, jadi kita tidak bisa meneruskan, kita harus memeriksa dulu. Tentu yang kita periksa yang pertama adalah spesifikasi modelnya. Nah, spesifikasi model mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Dan tentu kalau sudah menyangkut model, ketika kita melihat ada variabel yang relevan tetapi kita tidak masukkan, nah itu juga menjadi satu faktor yang bisa membuat asumsi estimatornya tidak perlu lagi ya. Kita akan kembali ke perumusan masalah. Nah, ada beberapa list dari persoalan ini, mungkin terjadi kesalahan spesifikasi. Nah, ini yang pertama yang perlu kita lakukan. Atau juga mungkin ada kekeliruan dalam sampel data ya. Mungkin ukuran sampel size-nya terlalu kecil, atau sampel kerangka samplingnya itu tidak homogen. Nah, jadi salah memilih sampling kita ya. Nah, sehingga uh, jawabannya akan sangat bervariasi ya. Akan sangat bervariasi sehingga kualitas ataupun data yang terkumpul itu akan menimbulkan masalah tertentu.
Tentu ada beberapa solusi. Data ini sampel size-nya bisa ditingkatkan, kemudian dibuat kerangka sampling yang relatif lebih homogen dari sebelumnya. Eh, Dua hal ini, ya. Yang pertama ini yang menjadi rekomendasi. Lihat lagi teorinya, apakah ada variabel yang tidak dimasukkan sehingga model itu tidak perlu, ya. Kemudian yang terakhir, bisa juga kita memodifikasi model dengan melihat eh, beberapa kaidah ekonometrik, ya. Nah, kita tahu bahwa asumsi klasik ini adalah untuk memenuhi uji dari ataupun juga metode least square. Di asumsi dengan menggunakan metode least square ini ada asumsi klasik yang harus dipenuhi. Oleh karena itu kita bisa memodifikasinya dengan teknik-teknik tertentu nantinya, ya. Ada beberapa teknik, banyak sekali. Kali ini saya akan coba memberikan metode atau teknik dari Cochrane-Urquhart dari tahun 1949 itu dalam artikelnya. Nah, bisa dibaca nanti di artikel yang berjudul Application of Least Square Regression Relationship Containing Autocorrelated Error Term di jurnal American Statistical Association. Oke, coba kita lihat bentuknya seperti ini, ya. Nah, jika ada regresi berganda ini, ya, linear ini, bentuknya seperti ini dari X1 variabel sampai K variabel. Nah, kita ingin mengestimasi model ini dalam teknik Cochrane-Urquhart itu kita buat dia menjadi lag. Itu dia yang ditawarkan, itu kita buat semua variabel ini kita lagkan. Artinya variabel lag itu variabel uh, yang lalu, ya, variabel kelambanan. Jika uh, T kurang satu ini artinya kalau kita data tahunan berarti tahun sebelumnya. Ada satu variabel yang dihilangkan, ya. Ada satu observasi maksud saya. Nah, ini kita buat lag termasuk disturbance errornya ini kita buat lag. Yang kedua, eh, kita kalikan dengan koefisien rho. Jadi kita gandakan dia dengan koefisien rho semuanya, termasuk disturbance error yang sudah dilagkan tadi. Oke. Ada dua langkah di sini. Nah, di sini solusinya tentu target dari apa pemecahan permasalahan autokorelasi menurut Cochrane-Urquhart ini adalah pada koefisien rho ini, ya. Nah, persamaan 1 dan 3 tadi kita eh, kurangkan. Jadi kalau kita kurangkan, untuk mendapatkan solusinya, eh, kita kurangkan ini, ya. Ini kita kurangkan dengan ini. Kita bisa tuliskan nanti, kita kurangkan semuanya unsurnya, ini dengan ini. Seterusnya, kita sederhanakan gunakan hukum-hukum matematik, distributif, mutatif, dan asosiatif itu, ya, diingat kembali. Nah, kita dapatkan bentuk yang paling sederhana seperti ini, ya. Nah, isinya sekarang sudah berubah dengan kita transformasi eh, dengan memasukkan unsur rho di dalam eh, persamaan regresi kita. Nah, anggaplah tadi persamaan satu ini mengalami autokorelasi, ya. Oke, kita sederhanakan bentuknya. eh, YT kurang rho kali YT leg 1 itu kita buat menjadi satu saja YT bintang yang isinya ini, kan. Kemudian konstanta ini kita sederhanakan beta 0 bintang. Beta 0 bintang itu sama dengan beta 0 kali 1 kurang rho. Dan seterusnya, dan juga error termnya, nah, isinya dari error term ini adalah UT dikurang rho kali UT min 1 atau leg sebelumnya, ya. Oke, kita sudah dapat model estimasi yang sudah ditransformasi dengan metode Cochrane-Urquhart. Nah, metode regresi inilah yang akan kita regres, kita estimasi, kita cari koefisiennya masing-masing, konstanta, koefisien beta 1, beta 2, sampai beta K. Nanti kalau ada penelitian Anda itu kan sampai beta 2, ada 3 variabel, berarti hanya sampai beta 3 saja. Atau 4 variabel, berarti sampai beta 4, ya.
Jadi ini ada K variabel sebagai ilustrasi ya. Oke, katakanlah ini persamaan 4. Transformasi variabel YT bintang dan XT bintang ini dikenal sebagai generalized differencing dan beta 0 adalah intercept atau konstanta baru. Kenapa disebut generalized differencing? Karena kita sudah mengurangkan ini. Ada difference, beda ya. Dan kita lekkan lagi. Di YT dikurangi dengan YT tahun sebelumnya, atau bulan sebelumnya, atau sehari sebelumnya. Itu kan variabel lag. Kalau 2 berarti 2 hari sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Ditambah dengan pengalian dengan koefisien rho. Nah, ini yang menarik dari solusi Cochrane output adalah koefisien rho ini. Nah, yang dia tawarkan ini akan memecahkan, mengatasi masalah heteros autokorelasi. Mungkin juga heteros bisa teratasi dengan ini ya. Oke, tahap-tahapnya, ini berapa tahap? Ada 5 tahap. Kita bisa ringkas nanti tahapan ini, tapi Anda perlu tahu juga persamaan 4 tadi, yang 4 tadi itu diasumsikan, nah, ini yang siap diestimasi, diasumsikan memenuhi asumsi klasik. Dan sudah dapat diestimasi dengan least square. Jika rho-nya ini diketahui, oleh karena itu kita perlu mencari nilai rho. Tapi jika nilai rho tidak diketahui, maka ditempuh dengan cara mengestimasi persamaan residual. Nah, uh, rho ini sudah tertentu nantinya. Bisa juga, tapi jika rho tidak diketahui, kita bisa mengestimasinya. Langkah pertama, estimasi persamaan satu dengan least square. Jadi persamaan yang ini kita estimasi ulang dengan persamaan least square. Kemudian hitung residualnya. Kita cari residual dari epsilon ini, ya. Nah, ini harusnya epsilon hitung ya. Oke. Kemudian kita regres residual dari yang sudah ditransformasi itu dengan lag-nya untuk mendapatkan koefisien rho. Nah, ini epsilon seharusnya karena sudah ditransformasi. Tapi nggak apa-apa, kita asumsikan seperti itu ya. Kita regres. Nah, di sini letaknya koefisien rho. Kita regres disturbance dengan lag disturbance, lag 1 disturbance. Maka kita akan peroleh koefisien rho-nya. Koefisien inilah yang kita gunakan untuk mentransformasi data-data yang sudah kita peroleh dalam estimasi sebelumnya ya. Oke, ini dia ya, kita kalikan dengan rho nantinya. Ya. Kemudian bagaimana cara mentransformasinya? Nah, ini kita ketahui YT bintang itu kan isinya YT kurang rho kali T min 1. Nah, ini kalau sudah dapat hasil estimasi koefisien rho ini, kita masukkan dia di sini, kita kalikan dengan lag-nya. Ini data ya, ini data. Maka kita peroleh data baru dari YT bintang. Jadi ini kita cari untuk YT bintang 1T, X1T, X1 berarti ya, variabel pertama, itu XT, variabel eh, data yang awal dikurang dengan rho dikali dengan lag-nya. Data ini yang sudah dilekkan dikali dengan nilai koefisien rho tadi. Oke, dan seterusnya ini demikian juga sama sampai k variabel ke k ya. Sampai variabel ke k, variabel kt data yang awal dikurang dengan perkalian dari rho dengan variabel lag dari k variabel eh, t kurang 1. Jadi di contoh Anda bisa lihat ya. Setelah ini data ini sudah tersusun, sudah kita estimasi dengan komputer ini lebih mudah nanti ya, kita isi saja persamaan ini. Kita regres YT bintang ini terhadap X1, X2, X3. Jadi kita estimasi persamaan 5 tadi ya, kalau tidak salah saya. Sudah ada datanya semuanya ini. Data ini sudah kita hitung semua. Hitungnya ini dia. Masing-masing ini rumusnya ya. Datanya. Oke, saya kembali sini ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kemudian perlu diingat beta bintang ini, konstanta itu nanti kita harus standardize lagi. Untuk kita normalize itu beta 0 per 1 kurang rho. Rho yang sudah kita dapatkan. Oke.
Langkah kelima, gunakan hasil estimasi ini dan hasil estimasi baru dari residual. Oke. Dan satu kita ingat lagi, kita sudah melakukan lag ya. Ada variabel lag ini. Maka degree of freedom-nya itu tidak lagi n kurang k, tetapi ditambah lagi satu lagi n kurang k kurang satu lagi karena ada sudah kita lag kan satu. Maka kalau kita gunakan T tabel, F tabel nanti itu degree of freedom-nya berbeda ya, sudah ada uh, min satu ya. Oke, coba kita lanjutkan ke aplikasi atau software Shazam. Nah, ini ada exercise di Gujarati edisi 5. Kita bisa lihat di halaman 460. Eh, Dalam exercise tersebut disuruh estimasi persamaan ini. Nah, tetapi saya tidak beri contoh estimasi seperti yang diminta itu. Saya masukkan variabel G di dalam estimasi ini. Karena ini ada tujuan saya menjelaskan lebih lanjut nanti ya. Oke, uh, kita ketahui ini C itu adalah rata-rata 12 bulan produk domestik, harga produk domestik dari chopper ini ya, bang, per pon. Sedangkan G adalah gross national product dalam miliar jutaan ya. Dan I adalah indeks industrial production, L adalah London Metal Exchange Rate, H uh, housing start per year. Nah, ini mempengaruhi semua terhadap rata-rata harga domestik dari chopper ini ya. Oke, coba kita estimasi. Nanti Anda kerjakan sesuai dengan yang di buku ya. Ini datanya, kita lihat struktur datanya seperti ini. Shazam lebih mudah membaca dalam format TXT atau dalam Notepad ya. Ini data ini saya akses di Basic Econometric. Nah, bisa lihat di situ datanya dari tahun 51 sampai tahun 80. Berarti ada 30 observasi ya. Oke, kalau N kurang K kurang satu, K-nya ada berapa variabel ini? Ada 5 variabel. Berarti kalau 5 variabel, N kurang K ditambah satu dependen, 6, 30, 24, dikurang satu lagi 23 degree of freedom-nya. Begitu cara menghitungnya. Oke, kita buka aplikasi Shazam. Saya, so, di sini ada tahap pertama dulu ya. Kita import data dan estimasi pertama. Jadi tahap pertama kita estimasi dulu persamaan tadi itu ya. Oke, ini ada sampel 1 sampai 30. Ini saya coba panggil datanya itu melalui perintah ini. File 1, saya beri nama 1. Filenya ada di D, di direktori D ini data segala macam masuk ke subfolder ini tinggal di copy saja. Kemudian sudah masuk nanti ada nama filenya kita copy kita paste lagi sini. Oke. Nah, untuk memerintah membaca file ini kita tinggal meminta baca file 1 ini. Dia akan masuk ke sini nanti. Nah, ini akan lebih. Nah, kita beri perintah lagi skip lines sama dengan 1. Artinya nanti di kepala tabel kita itu ada penomoran kan. Nah, itu kita lewati. Misalnya ini ya, coba saya perlihatkan. Nah, kolom ini tidak terbaca nanti. Kalau nggak dia baca huruf kan, terjadi error. Maka kita perlu skip line. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita generate seluruh variabel menjadi logaritma. Karena diminta dalam learn semua tadi kan, ln C, ln G, ln I, ln L, ln H, ln A. Caranya sebelah sini join, perintahnya kita generate, hasilkan variabel baru yaitu variabel ln C itu sama dengan kita logkan data C tadi, log buka kurung tutup kurung, tadi akan mengenerate variabel baru yang namanya ln C. Nah, berikut seterusnya sampai variabel A ya. Ini variabel dependent semua, independent semua ya. Sudah di logkan, kita nama barunya adalah ln A, H, ln L, ln I, ln G, ln C. Tahap berikutnya kita regress.
Nah, regress semuanya ini variabel terikatnya kita regress. Eh, Kemudian kita keluarkan residualnya ya. Residual ini caranya restart resid. Nah, karena kita perlu residual tadi kan dalam teknik Cochrane-Orkut. Nah, kita minta, tapi setelah sama dengan ini beri nama residualnya, bebas ini namanya. Bisa namanya E atau resid atau terserah kan. Nanti memudahkan kita untuk melakukan operasional matematika dan perkalian selanjutnya ya. Oke, eh, kita OLS, kemudian eh, kita periksa nanti Darwin-Watson. Karena untuk memeriksa terjadinya autokorelasi itu ada pada nilai Darwin-Watson salah satunya. Kemudian kita bisa periksa asumsi klasiknya yang lain itu heteroskedastisitas, ada Bruce-Pagan, kemudian ada White test, nah itu ada Park test itu dengan cara mengetik diagnos ya. Oke, jangan lupa nanti kita periksa DW karena ini kita metode mengatasi uh, autokorelasi. Oke, kita lihat hasilnya ini ya. Kita langsung ke Darwin Watson ini 0, ya. Jadi sebenarnya kalau nilai DW itu 2, kita sudah bisa uh, menangkap gejala tidak ada autokorelasi. Kalau di bawah 2 atau di bawah 1, itu kan itu akan ada gejala. Ini kan 0, ini ada gejala autokorelasi. Nah, oleh karena itu hasil estimasi ini yang ini tidak bisa kita lanjutkan. Kita harus dia beri treatment dulu atau kita uh, transformasi. Kalau secara ekonometri kita transformasi dengan metode Cochrane output. Modelnya kita transformasi, datanya kita transformasi. Karena modelnya sudah pakai bintang tadi ya. Jadi ini bintang semua nanti ini. Dengan cara mengalihkan dengan row. Jadi modelnya juga berubah dan datanya juga kita transform. Kita generate nanti. Oke, ah, bagaimana perintahnya? Nah, tahap kedua ini kita estimasi nilai row. Kita cari dulu nilai row-nya. Karena ini yang menjadi key point atau poin kunci dari transformasi Cochrane-Orkut ya. Kita generate variabel lag dulu karena dia akan regress dengan lag-nya kan. Residual dengan lag residual itu kita regress. Oke, kemudian kita generating semua variabel long income dengan lag T-1. Nah, ini dia kan perlu kan. Oke, kita generate, dia menjadi lag semua. Cara membuat variabel lag itu kita beri nama sebelah ini, kita ketik gen. Nah, ini perintahnya lag uh, log learn income tadi ya. Nah, ini lag 1 kalau kita tidak tulis. Kalau kita buat min 2 nanti dia akan 2 gitu ya. Oke, selanjutnya sampai variabel A kita lakukan hal yang sama. Nah, kita regress dulu yang ini. Ini sudah kita temukan lag-nya, ada lag E. Kita regress antara residual dengan lag-nya untuk mendapatkan nilai koefisien row. Oke, kita regress dulu. Oke, sudah kita regress, ini hasilnya. Nah, ini koefisien row-nya. Nah, kita masukkan koefisien row itu ke persamaan 6 sampai 9 tadi. Nah, row sudah kita dapatkan nilainya 0,5326, kita kalikan dengan data lag-nya ini. Nah, dengan Shazam kita sudah generate dia variabel, tinggal kita lakukan perkalian tanpa perlu kita melihat datanya. Yang penting kita kenali namanya. Demikian juga X1, X2, X3, X4. Oke ya. Kalau ini kan berarti C, ini G, I, L, H, A ya. Kita lihat. Oke, kita lihat perintahnya. Nah, ini variabel dependennya learn C star. Kita beri nama star. Kenapa tidak saya kasih bintang ini? Karena ini bintang di dalam Shazam ini merupakan kali. Jadi dia operator perintah. Dan jadi kalau kita buat bintang di sini jadi sintak error nanti dia ya. Sebaiknya kita tulis. Karena model kita tadi menggunakan notasi star. Ya, saya tulis saja star. Learn C star berarti ya.
Nah, itu adalah ln C dikurang dengan 0,52369 dikali dengan leg dari ln C itu. Kemudian variabel bebasnya kita bisa cari di leg G ya, star. Kita beri nama dia leg G star. Ln G dikurang dengan 0,52369 dikali dengan leg G itu sendiri. Ya, itu dia model transformasinya. Kita sudah dapat ini, kita kalikan semua selesai. Regres kembali dan cek kembali nilai DW-nya. Tadi 0, kan? Nah, kita regres, OLS, kita pakai OLS untuk menghitung koefisien betanya. Jangan lupa diagnos head. Oke, ini hasilnya. Saya tidak perlihatkan di sini heteroskedastisitasnya ya. Anda cek dan bilhasilnya sudah meningkat menjadi 1,6551. Jadi dengan transformasi ini sudah menyelesaikan persoalan autokorelasi ya. Paling tidak sudah naik ini. Jadi tinggal kita cek di DW tabelnya signifikan atau tidak dia ya. Eh, itu dia model metode Cochrane-Orkut dalam mengatasi autokorelasi. Coba lihat di sini p-value-nya satu yang signifikan, satu lagi signifikan 10%, yang lain tidak signifikan. Nah, ini berarti masih ada masalah regresi kita ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba jelaskan kembali ke slide awal tadi. Kita sudah atasi secara ekonometrik dengan metode Cochrane-Orkut ya. Nah, dalam kita meneliti tahapan-tahapan studi empiris itu sebenarnya harus dilakukan dengan berulang-ulang tanpa bosan dengan menggunakan bagan seperti ini. Nah, ini tahapan studi empiris yang berbasis data dan diuji ya, bisa diuji. Nah, kita cek perumusan masalah. Yang pertama kita cek, ini yang sering orang lupa, spesifikasi modelnya. Apakah model tersebut ada variabel yang uh, mestinya relevan, tapi dia tidak dimasukkan? Nah, ini coba dipikirkan ulang, dibaca ulang artikelnya, artikel-artikel terdahulu ya. Mungkin ada variabel lain yang mesti kita masukkan ya, untuk memengaruhi variabel dependent. Tadi kan dalam hal ini harga dari chopper itu ya. Nah, kita kembali karena ini tidak layak. Kalau tidak layak kita tidak bisa teruskan. Karena asumsi klasik ada yang tidak terpenuhi ya. Nah, tapi kalau sudah terpenuhi juga masih juga belum itu. Nah, kita cek. Yang kedua ada kekeluaran sampel data. Nah, sampel data ini keliru ya tadi saya sampaikan mungkin ukuran sampelnya atau juga kerangka samplingnya tidak homogen. Mestinya dia homogen. Cek kembali. Nah, kita bisa transformasi data, sudah kita lakukan tadi, atau kita lakukan dengan teknik lain. Tapi perlu kita cek kembali, bagaimana kita mendapatkan data itu. Kalau dia data primer. Kalau dia data sekunder, mungkin sampel size-nya itu terlalu kecil. Nah, cari lagi data. Ya kan? Nah, kemudian ini yang harus dilakukan. Nah, tadi kembali ke sini, ada kesalahan spesifikasi yang harusnya model itu ada variabel relevan, tetapi tidak kita masukkan. Tapi sebaliknya juga kita bisa berpikir sebaliknya. Ada variabel yang sebenarnya tidak relevan, tapi kita masukkan juga. Nah, ini tugas Anda untuk bisa menjawab persoalan exercise di Damodar eh, Gujarati tadi ya. Nah, di mana itu? Coba lihat dari soalnya tadi. Kemungkinan nah, ini kita hilangkan. Ini mungkin tidak relevan. Coba kita hilangkan, gunakan teknik Cochrane-Orkut, Anda lakukan estimasi berikutnya. Maka ya, akan kita lihat autokorelasinya dan juga signifikansi dari uh, model tadi. Apakah sudah terpenuhi atau tidak ya. Saya yakin kita harus melakukan berulang-ulang karena disinilah seninya melakukan studi empiris dengan berbasis data dan mesti bisa diuji dan hasil pengujian itu betul-betul bisa memiliki estimator yang betul-betul terbaik dan tidak bias. Artinya kalau kita lakukan prediksi benar-benar bisa dipercaya ya argumentasi kita itu.
Nah, nanti bisa dicek lagi di koefisien p-value-nya nih, cek lagi di Darwin-Watson, dan bisa dicek kembali di heteroskedastisitas dan asumsi klasik lainnya. Harus terpenuhi semua. Nah, ini dia, eh, coba saya perlihatkan dulu ya di Shazam-nya ini. Kan? Nah, ini sudah saya perintah semuanya. Oke, nah, ini perintahnya, diagnos seperti ini. Ini dengan variabel G juga masuk ya. Sekarang hasilnya, oke, ini hasilnya. Oke, Darwin-Watson awal. Nah, cek juga di sini asumsi klasik. Oke, ini Y hat-nya seperti ini ya. Oke. Nah, ini Harvey test, Glacier test, yang angkanya. Ini uji asumsi klasik juga. Kemudian Bruce Pagan, Godfrey test. Gitu ya. Oke. Nah, setelah kita generate kembali, R square-nya itu naik ya. Jadi 9. Oke, tetapi hasil koefisiennya masih satu yang signifikan. Nah, coba kembali dengan bagan skema yang seperti saya tampilkan tadi. Eh, Sedikit banyak akan membantu bagaimana kita berpikir ilmiah betul-betul menghasilkan suatu apa suatu estimator yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu dia ya. Oke, Anda bisa telusuri kembali referensi yang saya gunakan. Lihat, mungkin Anda bisa peroleh bukunya, kemudian Gujarati yang edisi kelima. Saya juga gunakan buku Ramu Ramanathan. Ini juga kalau pakai Shazam bisa belajar di sini. Uh, Anda bisa lihat artikel aslinya. Ini di sini, application list square. Anda ketik saja, mungkin bisa Anda download. Dan artikel mahasiswa kita juga sudah meneliti bagaimana menggunakan Cochrane Orkut ini mengatasi uh, uh, apa penelitian karya ilmiahnya itu ketika terjadi masalah autokorelasi sehingga bisa benar-benar menghasilkan estimator yang unggul. Eh, ini judulnya tentang perempuan ya, petani perempuan di sektor pertanian rumah tangga petani. Bisa diakses di Jurnal Pertanian Agros. Ini mahasiswa yang kami bimbing. Jadi mudah-mudahan bermanfaat presentasi ini dan bisa diterapkan dengan latihan yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.